Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Rabbi sholli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, selamat siang, salam sejahtera. Tentunya ini kami hari ini sedang berada di Masjid Laut C2 Bandung, ya, tepatnya di Jalan Tamdong nomor 27. Kita sekarang setelah pada Jumat, ya, di samping kiri saya ada Pak Hir, ya. Hernawan. Pak Hernawan. Ya. Ya, boleh nyapa Pak Hernawan? Assalamualaikum, apa kabar? Oke. Pak Hernawan, ya, sedikit saya tadi dari media Laut C2 Bandung, ya, akan sedikit mengupas sedikit tentang Masjid Laut C2 Bandung, juga mungkin berkenalan sedikit dengan Pak Hernawan, ya. Siap. Boleh sedikit kenalkan Pak Hernawan ini dari Masjid Laut C2 Bandung ini sebagai siapa, sudah berkiprah tentunya untuk Masjid Laut C2 ini dari kapan, ya. Mudah-mudahan semua yang nonton di sini tahu dan juga bisa nanti ketemu, mungkin bisa menyapa gitu, ya. Ya, Silakan betul Pak ya. Hernawan. Biar gak ketemu hai ya. Udah. Oke, makasih Kang siapa deh? Ari. Kang Ari, apa kabar Kang Ari? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya nama lengkap saya Hernawan Mahfudz, ya kan. Saya sehari-hari saya sebenarnya saya dosen ngajar. Saya ngajar di ITB di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Ya kan. Sehari-hari ngajar di sana, jadi tugasnya ngajar. Tugasnya ngajar. Dan samping itu ada kegiatan lain yang ada konsultan, ada kegiatan-kegiatan yang non kurikuler, ya kan, bimbingan mahasiswa. Di samping itu juga kegiatan Laut C2 ini. Saya di Laut C2 ini kebetulan diminta untuk menjadi ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Nah, itu sejak akhir 2016 lah. Akhir 2016, kan. Nah, waktu itu memang ya karena ditugasin sama teman-teman, ya sudah kan tugas kan mungkin harus kita jalanin kan, namanya tugas, ya kan. Nah, tentu saya udah tahu lah mengenai lotse dulu masih kecil, masih ukuran ruko lah, jadi ukurannya 5 meter kali 7 kali ya kapasitas. Itu pada tahun 2016 itu masih kecil. Masih kecil di situ. WC-nya juga bau, ya kan? Jadi gimana orang mau sholat? WC-nya bau, becek. Ya udah, jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki infrastrukturnya. Infrastruktur untuk kebutuhan supaya bisa disebut sebagai masjid yang layak. Masjid yang layak. Ya, yang nyaman lah. Yang nyaman. Jadi kalau orang datang itu nyaman gitu loh. Betul, ya betul. Kan? Kalau dulu pun, waktu dulu juga kalau azan saja dibuka. Dibuka, habis sholat, pulang ya terus gitu loh, ya kan. Nah, kan harusnya kan masjid itu terbuka terus ya kan. Setuju, betul. Dari subuh, bahkan sebelum subuh terus sampai isya, ya. Jadi pertama kita waktu itu, kembali yang tadi, tahap pertama kita perbaiki infrastrukturnya. Udah kita perbaiki tempat umumnya, kita perbaiki, lalu tempat sholatnya kita perbaiki, ya kan. Kita buat orang nyaman lah. Ya kan, sudah kita perbaiki juga entrance-nya, tempat pintu masuknya kita perbaiki sehingga orang itu nyaman. Soalnya dulunya itu orang masih berpikir ini masjid atau kelenteng. Ya, karena bentukannya ruko juga. Bentuknya ruko udah kayak kelenteng, karena kan warnanya warna merah hijau, merah kuning. Ya, itu kan warna kelenteng. Jadi udahlah kita perbaiki, udah. Nah, dalam perjalanan itu ternyata ya kita di 27 itu, Tamblong 27. Betul. Ternyata Tamblong 25 mau dilepas. Tamblong 25. Lepas kuasanya. Sudah. Nah, kita ketemu dengan pemilik bla bla bla, panjang ceritanya lah, macam itulah. Tapi ujungnya kebeli. Dengan dana wakaf. Dana wakaf. Jadi dari situ kita banyak yang bantu kita, ada dari RAS, Rumah Amal Salman, ada Badan Wakaf Salman, ada Yayasan Mandiri, ya kan. Lalu ada lagi teman-teman yang non muslim. Teman-teman non muslim. Ada teman-temannya yang di grup-grup PTMSI, jadi Muslim Cina itu bantu kita dan besar jumlahnya. Ada lah besar, tapi besar. Jadi dengan mereka patungan gitu, itu hanya jadilah kita 25 tempat kita duduk ini itu batas antara 27 25. Udah jadilah yang Tamblong 25, akhirnya kita kembangin. Dalam perjalanan 27 pengen juga. 29 pengen juga. 29 akhirnya 29 kita beli juga.
Jadi ini tiga. 25, 27, 29. Oke. Udah nanti kita galang dana wakaf, kita perbaiki infrastrukturnya dulu. Infrastruktur ya. Jadi supaya orang itu sholat itu nyaman, ya kan, betah tinggal di masjid, ya kan, Layak ya, layak, ya kan. Dan di sini kan dipakai misalnya para Gojek, lalu Grab datang sholat di sini sambil santai nunggu azan dan sebagainya, ya kan, sambil nunggu panggilan. Maksudnya panggilan ini penumpang. Gitu. Oke Pak Her, jadi sejarahnya itu tidak semudah memberikan tangan ya, panjang sekali ceritanya ya. Ceritanya, dan itu kita butuh perjuangan yang dibantu sama teman-teman semua, para mualaf, para sahabat-sahabat kita, sahabat baik muslim maupun non muslim. Itu yang terpenting. Jadi ternyata bahwa teman-teman kita yang teman-teman kita yang beragama lain, ya kan, itu juga ingin masjid ini maju karena memang kita kerjasama inklusif itu. Kalau kita bulan Ramadan, itu teman-teman dari Kristen, dari Buddha, dari Katolik, ya kan, itu sering datang bantu. Masya Allah. Bantu ngasih iftar, bantu ngasih tajir gitu. Jadi dekat kita dengan mereka. Jadi kedekatan dengan justru di non muslim ini sangat luar biasa, toleransi juga silaturahmi terjalan yang baik. Iya, bukan muslim, agama yang berbeda, yang belum Islam, yang bukan Islam, yang bukan Islam gitu. Luar biasa. Jadi di samping juga infrastruktur dan juga instruktur dari di sini dengan khas warna yang berbeda juga. Iya. Dan kedekatan dengan agama yang lain itu sangat dekat sekali. Iya, dekat sekali kita. Iya, sangat dekat sekali karena memang semangat kita bukan gini. Dunia ini tidak bisa kita urus hanya oleh kita sendiri. Setuju, Pak. Oke ya. Dan dunia ini hanya bisa urus kita bersama-sama. Ya kan? Perbedaan itu bukan berarti permusuhan. Setuju. Ya, perbedaan itu ya beda wae. Anda laki-laki, misalnya istrinya kan pasti perempuan. Betul. Syaratnya nikah apa? Harus beda kan? Masa laki-laki sama laki-laki? Laki-laki sama perempuan, betul nggak? Betul. Nah, perbedaan itu menyebabkan suatu kebersamaan. Ya, kan? Itu di situ visi yang ditanamkan dalam. Nah, selama tadi Pak Her 2016 nanti sekitar 6 sampai 7 tahun ya Pak Her lebih. Nah, kegiatan apa yang Pak Her sudah canangkan di sini, kegiatan rutinnya seperti apa, dan mungkin punya harapan ke depan di tahun 2023 ke depan ini rencananya seperti apa yang ingin dikembangkan ataupun harapan-harapan besar khususnya buat Loudse. Ya. Yang pertama gini, tadi yang pertama kan infrastruktur ya. Betul. Nah, alhamdulillah ini antum udah lihat ya, Betul. kayak udah akhirnya sudah kembangin. Dulu kapasitas cuma 30, sekarang mungkin hampir 300. Wah. Dia udah 10 kali lipat. Ya, betul, ya kan? 10 kali lipat. Karena kita udah buat mezanin dan sebagainya, ya udah hampir 10 kali lipat. Satu itu. Yang kedua, waktu itu adalah kita bagaimana masjid ini bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Iya kan? Masa kita menyendiri kan nggak enak. Betul. Itulah kita kerjasama dengan teman-teman Tarka di sini, dengan ibu-ibu di sini, ada pengajar rutin di sini. Tarkanya juga bantu kita setiap kegiatan. Kalau setiap Jumatan, Tarkanya bantu kita masang tenda, nyiapin ini lantai, nyiapin apa ini karpet. Lalu nanti kalau ada yang Jumat berkah suka ada ngasih infak makanan, ya kan? Nah, itu mereka bantu, ya kan? Jadi kita jadi bermanfaat dan mereka juga ada kegiatan dengan kita rutin. Mereka juga di pengajian di sini dan alhamdulillah selama ini sampai sekarang pun baik. Kita pernah kerjasama, waktu kita pernah ditugasin, bukan tugas yang kita dapat kerjasama untuk menyiapkan sembako dari Saudi, ya kan? Jadi dana dari Saudi kita nyiapin barangnya, distribusikan melalui Basnas distribusikan. Dan nyiapinnya di situ siapa? Oleh kita sama teman-teman Tarka. Gitu. Jadi kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah ya, betul. Pak Her ada Karang Tarunanya, ada mungkin ibu-ibu majelisnya, ya, jemaahnya. Depan pun dengan toko-toko atau restoran-restoran yang sekitar masjid ini kita juga baik dengan karyawan-karyawannya. Gitu. Jadi saya lihat juga memang karena mungkin sekarang jemaah sudah banyak dan juga banyak yang transit di sini ya, yang lewat tuh senang kayaknya lihat di sini karena mungkin berbeda nuansanya, juga mungkin dengan pengurus yang membuat skema yang baik buat jemaah dimanapun berada. Ya, ini saya tambahin yang itu, ya kan? Ini kita ada namanya etalase nasi gratis. Etalase. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa bantu, ya kan? Jadi kita ada etalase, isinya ada orang yang mau naruh makanan atau buah-buahan silahkan. Nanti yang membutuhkan silahkan. Ya orang datang, saya lapar nih, ada nasi, diambil, mangga. Ada yang mau nyumbang, mangga. Kalau minum kita gratis, kita taruh di situ. Jadi itu kita ada di sini. Kalau teman-teman yang teman-teman kita yang di sekarang ini yang bisa ada
dari kayak kita ngikutin acara ini, Anda bisa nyumbang. Kan tinggal gampang, telepon restoran, kirim 30 apa namanya bungkus ke lotse, udah nanti diterima oleh buat kita, diterima oleh pengurus kita di sini, taruh di situ di tempat etalase gratis. Apalagi ada media online sekarang ya, Iya, nggak ampil kan ya. Nah, jadi udah mudah tuh untuk membantu, bukan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, gitu. Pak Er selain tadi bantu sama dari Karang Taruna dan juga dari ibu di sekitar, mungkin sudah membentuk pengurus yayasan yang tentunya juga bagian bidang-bidang mungkin ya Pak Er ya. Ya sebetulnya kalau kita organisasi setelah itu baru kita pengurus utamanya dulu, Pengurus utama. yaitu Dewan Pembina, ketuanya saya, Dewan Pengawas, ketuanya Abah Oting, ya kan, Dewan Pengurus, ketuanya Pak Hendro. Nah, lalu Dewan Pengurus itu ada sekretaris, bendahara PKM, Pak Rahman. Nah, lalu bendahara itu cicingnya, kebetulan istri saya juga dia di sana. Nah pasti nanti juga dari Pak Her bisa memperkenalkan mungkin nanti ke depannya sambil berjalan Ya, dari media ini. Jangan sambil duduk, jalan nanti sandung kita harus sambil duduk. Bisa aja ya Pak Her. Oke, pada Pak Her masih produktif karena memang sering bercanda juga ya. Kalau produktif karena juga sering ngajar, karena juga dosen, aktif. Mudah-mudahan kontribusi dari Pak Her terus bisa dikembangkan Amin, untuk amin. masa depan ke depan. Nah, Amin. rencananya gimana nih Pak Her ke depan? Ke depan. Betul. Sama satu, kita harapkan Masjid Lotse ini itu bermanfaat buat lingkungan dekat Lotse maupun di luar Lotse. Satu, yang kedua bisa bermanfaat khususnya untuk para mualaf. Kita ada yang namanya program mualaf care. Mualaf care, jadi ya care itu apa namanya? Peduli ya? Peduli terhadap mualaf, ya kan? Sehingga saudara-saudara kita yang masih mualaf itu berarti bukan baru masuk, masih Islamnya masih rendah, masih baru belajar di sini silakan, ya kan? Nanti kalau sholat id juga kita sholat id bareng-bareng, habis itu kita ada ketupatan, kita sholat id dulu itu baru Idul Adha, udah kumpul sambil makan ketupat. Nah kalau di dalam mingguan itu kita setiap ahad ada program pembinaan, diajar oleh ke Rahmat, itu juga ada makan bersama gitu, ya membangun kekeluargaan lah. Ya, penting bagi kita. Jadi tadi harapan dari Pak Her sendiri ke depan itu bermanfaat ya. Khairunas anfa'uhum linnas ya. Betul. Luar biasa. Ente jadi ustadz itu. Ada apa? Belajar Pak Her nanti. Oke. Jadi tadi yang bilang sama Pak Her, di sini menjadi wadah bahwa yang sudah mualaf ingin belajar. Kan biasanya canggung tuh ya orang-orang yang aduh nggak ada temen. Ya. Jadi di sini wadah yang di sini wadahnya. Jadi sama sesama. Sesama ya. Jadi emang kan harus kita, orang kan baru mengenal Islam kan dia bingung Ya, mau menuju sana. Wah, menyendiri ya. nanti murid baru katanya Pak Her. Malu baru bener. Nah waktu kesini kan kita jadi kenal sama masih level kita ya masih sama lah. Jadi kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Oke. Baik, tadi Pak Her juga sampaikan bahwa ngajar juga sebagai dosen di sini. Nah Pak Her di sini aktivitasnya apakah tiap hari ada di sini atau? Ya setiap minggu pasti ada. Setiap minggu biasanya pasti ada. saya Jumat Insya Allah di sini, karena kan biasanya kan suka ada yang jalan sahadat, harus saya bimbing, ya kan, ahad, ya kan, dan kadang-kadang kalau saya betul kalau ada bimbingan mahasiswa, daripada jauh-jauh udah kesini aja lah sama gitu. Kadang-kadang kalau ada yang mau ketemu partner saya mau ketemu, udah ketemu di masjid aja lah, biar dapat berkah, kira-kira gitu ya. Oke. Baik, Pak Her sebenarnya ini pengen ngobrol panjang ya. Siap. Dengan Pak Her kayak saya jadi apa ya? Pak Her nggak ke bawah, ini tetap jiwa mudanya tetap luar biasa ya. Ayo umur berapa kali? Saya 30 tahun. Umur saya 2 kalinya. Oke, Pak Her berikan kata motivasi atau quote khusus buat para mungkin mualaf baru ataupun yang takutnya ragu ataupun yang tentunya juga malu yang belajar di sini dengan dalam Sudua Bandung agar tetap istiqomah atau konsisten dan belajar bersama. Ya. Boleh dong berikan sedikit motivasinya buat. Oke. Satu, jangan takut dan jangan malu. Jangan takut dan jangan malu. Jangan takut dan malu. Kalau Anda jangan ragu yang ketiga. Apalagi ragu ya. Jangan ragu. Datang kalau butuh pemahaman, kita butuh sesuatu, datanglah ke Masjid Lotse 2 Bandung. Ya. Ada nomornya sini ya? Ada nomor di sini ya. Ini lihat ini nih ya, nomornya ya. Kalau konsul langsung ke Pak Her juga boleh ya? Boleh datang. Boleh konsultasi apapun. Insya Allah selama kita bisa kita jawab, kita jawab. Okay. Kalau nggak bisa kita jawab, kita tanya pada ahlinya. Ya, pasti bukan bimbingan sidang ya? Bukan. Masa sidang kuliah. Oke,
Baik, sangat luar biasa ya siang hari ini berbincang bersama dengan Pak Her ya. Tentunya mencair Pak Her yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya dengan tadi program yang lebih bermanfaat untuk sekitar maupun dengan orang banyak ya. Siap, Oke. siap. Terima kasih atas waktunya Sip, Pak Her, atur. Yang pastinya kita ketemu kembali ya. Sukses terus buat Pak Her, sehat selalu. Amin, amin, Dan juga sama-sama. buat Masjid Lausa 2 Bandung bisa Amin. berkontribusi manfaat untuk seluruh orang banyak. Amin, Oke. amin. Kami tutup tentunya sampai ketemu lagi ya. Selamat siang. Walau muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.